Robi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robi ayahdurun Robi gfir warham wa anta khairur rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini berkat rahmat dan inayah Allah kita semua bisa berkumpul bermuazahah dalam haflah yang insyaallah penuh dengan barokah dan maghfirah Allah. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa kali ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah filsafat Islam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan kaitan dengan subtema 3 objek kajian dalam filsafat Islam itu sendiri. Namun sebelum kita beranjak lebih jauh membahas mengenai subtema bahasan 3 objek kajian dalam filsafat Islam, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, ini lengkap mahasiswa hadir? Lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir ya? Ya, kalaupun ada yang tidak hadir, mohon kepada sekretaris ataupun kosma kelas untuk mengabsensinya. Kalaupun ada yang tidak hadir, kalaupun hadir semua, mantap, luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali kepada subtema bahasan mengenai 3 objek kajian dalam filsafat Islam. Next, mohon. Operator. Rekan-rekan, filsafat Islam dalam bahasa Inggris Islamic philosophy merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi berbicara konteks filsafat dalam Islam ini menarik. Ada filsafat Islam, ada filsafat dalam Islam. Filsafat Islam berasal dari 2 kata, filsafat dan Islam itu sendiri. Filsafat merujuk kepada 2 kata, philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah satu disiplin ilmu yang akan menjadikan orang yang mempelajarinya mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Kemudian apa itu Islam? Islam aslama yuslimu islaman salamatan. Islam adalah ajaran yang akan memberikan, menjanjikan keselamatan bagi mereka yang menjadikan Islam sebagai agama sekaligus ajaran. Nah, berbicara tentang filsafat Islam, ini tidak berorientasi dan bertujuan mencari kebenaran. Filsafat Islam itu tidak mencari kebenaran, tapi menguji kebenaran yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kalian hari ini yakin bahwa Islam itu akan membawa jalan keselamatan kepada kalian? Yakin kan? Kenapa kalian masih bertahan dengan keimanan kalian? Kalian masih bertahan dengan Allah sebagai Tuhan kalian, dengan baginda Rasulullah Muhammad sebagai Rasul kalian, bertahan dengan Al-Quran sebagai kitab suci kalian. Karena kalian meyakini bahwa 3 hal yang saya kemukakan yang termaktub dalam Islam itu akan membawa kepada jalan keselamatan dan akan menjanjikan surga untuk kalian pastinya. Nah, berbicara tentang Islam, berbicara 3 hal besar. Yang pertama, berbicara akidah, konsep tauhid. Konsep tauhid dalam Islam termaktub dalam surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, bahwa Allah itu esa, tidak berbilang. Itu konsep tauhid yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Kemudian berbicara konteks hal besar lainnya dalam kajian Islam, ada yang disebut dengan akidah, kemudian ada ibadah. Nah, ibadah itu adalah bagian dari praktek fikih, termasuk berbicara tentang 5 hukum dalam Islam. Wajib, sunnah, kemudian apa lagi? Makruh, kemudian mubah, satu lagi apa? Haram. Nah, kalian akan belajar itu tentang Islam. Jadi Islam itu mencakup berbagai hal. Kemudian ada yang disebut dengan akhlak. Akhlak adalah perpaduan antara akidah ditambah dengan ibadah sama dengan akhlak. Perilaku kalian hari ini baik ataupun tidak baik itu akan sangat berkorelasi dengan praktek-praktek ibadah kalian, dengan praktek pemahaman kalian kaitan dengan konsep tauhid kalian. Nah, itu berbicara Islam. Aslama yuslimu islaman salamatan. Lantas kemudian kita berbicara filsafat. Berbicara filsafat, berbicara sesuatu yang sangat luas. Karena filsafat membahas sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi cakupan filsafat itu membahas sesuatu yang ada dan mungkin ada. Apa itu ada? Ada adalah segala sesuatu yang bisa didefinisikan. Ketika ada pertanyaan, Pak, kira-kira ada tidak sesuatu yang tidak bisa didefinisikan? Tidak ada dalam konteks filsafat. Jadi tidak ada satu hal pun yang tidak bisa didefinisikan. Segala sesuatunya bisa didefinisikan, segala sesuatunya bisa diidentifikasi dan bisa dipelajari. Jadi filsafat itu adalah
Filsafat is mother of scientiarum. Filsafat adalah induk dari berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin pintar, belajar filsafat. Kalau kalian ingin menjadi pribadi yang paham agama, belajar juga filsafat. Meskipun pada tataran real, dalam sejarahnya ada banyak terjadi benturan-benturan antara filsafat dengan agama. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, berbicara tentang filsafat, Islam berbicara tentang upaya kita untuk menguji kebenaran. Bahwa Allah itu esa, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna dibandingkan kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kita hanya berkewajiban untuk menguji kebenaran-kebenaran itu. Tidak perlu kita mencari kebenaran. Filsafat Islam itu tidak mencari kebenaran, tapi menguji kebenaran yang sudah kita yakini sebagai jalan kebenaran, sebagai jalan keselamatan kita. Next. Oke. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat Islam kerap dianggap sebagai cabang ilmu yang mengesahkan berpikir bebas tanpa batasan. Padahal tidak ada kebenaran mutlak dalam filsafat Islam, sebab dalam ketetapan filsafat Islam kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ketika berfilsafat itu berpikir, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Berfilsafat itu berpikir. Kalian suka berpikir kan? Kalian berpikir radikal, berpikir fundamental sampai ke akar-akar permasalahan. Itu kalian belum tentu dikatakan sebagai aktivitas berfilsafat. Karena salah satu prasyarat untuk kalian bisa dikatakan berfilsafat, berpikirnya harus radikal, harus sistematis, harus terarah dan terukur. Kalau hanya sebatas berpikir saja ngalamun ya tamah. Tapi kalau misalkan menggunakan skala-skala dan nilai-nilai dalam kajian filsafat, ada metode ilmiahnya, kalian bisa dikatakan sebagai berfilsafat. Berikutnya, seorang muslim sama sekali tidak bisa berpikir bebas dalam berfilsafat, dalam kajian filsafat Islam. Kenapa demikian? Karena dalam Islam ada batasan-batasan, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijtihad, ijma dan kias para ulama yang membatasi kalian untuk tidak bisa berpikir bebas sekeinginan dan sekehendak kita, tidak. Ada Al-Quran yang membatasi ruang berpikir kita. Ada Al-Hadis yang membatasi ruang berpikir kita. Menjadi satu hal yang sangat menarik ketika berbicara tentang filsafat dalam Islam. Berbicara filsafat dalam Islam, kita akan berbicara cakupan Islam dari dari awal sampai akhirnya. Kita akan berbicara Islam secara komprehensif, secara sumulia. Bukankah dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya, ayat 208, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Kalau begitu maka kalian pelajari Islam dari awal sampai akhirnya, dari masyrik sampai maghribnya. Kalau misalkan dalam Islam ada 4-5 imam madhab, maka pelajari itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalian pelajari, termasuk madhabnya Imam Ali misalkan, Imam Ja'far. Pelajari juga, kenapa tidak? Nah, berbicara tentang filsafat, berbicara sesuatu yang sangat luas, karena filsafat membincangkan sesuatu yang ada dan mungkin ada, maka kalian hari ini ditantang untuk bisa berpikir seluas-luasnya, tapi ada batasan tetap. Silakan berpikir seluas-luas mungkin, tapi tanpa harus meninggalkan Islam sebagai agama kita, sebagai pondasi kita untuk bisa menjadikan filsafat sebagai salah satu instrumen kita untuk menemukan kebenaran. Kalau berfilsafat, kalian menggunakan kekuatan akliyah, murni, kekuatan akal. Selama kalian mau dan mampu berpikir, maka maksimalkan kekuatan alam pikiran kalian untuk menemukan kebenaran, termasuk menemukan Allah, menemukan kebenaran Al-Quran, menemukan kebenaran risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kalian misalkan sudah merasa bahwa ada keterbatasan akal untuk menemukan Tuhan, maka kembali kepada hati. Jadikan kembali Al-Quran sebagai rujukan. Karena memang akal ada batasan berpikir. Ada keterbatasan akal untuk berpikir. Otomatis hati dalam hal ini harus kita maksimalkan untuk menemukan kebenaran. Next. Berpikir bebas dalam filsafat Islam. Boleh berpikir bebas dalam filsafat Islam? Tadi saya katakan, kalian boleh berpikir seluas mungkin, tapi tidak bisa berpikir bebas. Karena ada Al-Quran dan As-Sunnah yang membatasi berpikir kalian. Batasan tersebut diperkuat dengan objek dalam filsafat Islam yang hanya berjumlah 3. Apabila ada orang yang mengklaim bahwa filsafat membolehkan untuk berpikir bebas, maka sebenarnya ia tidak dan belum memahami filsafat secara komprehensif. Ada pijakan yang menopang pemikiran dalam filsafat Islam. Pijakan tersebut memusatkan Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pemilik alam ide yang tidak bisa dijangkau sama sekali oleh daya pikir manusia. Filsafat mengharuskan kalian berpikir seluas mungkin, namun Al-Quran membatasinya, agama membatasinya. Karena ada wahyu yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, berbicara konteks Al-Quran, ada berapa juz dalam Al-Quran tuh? 30 juz. Ada berapa surat? Ada berapa ayat?
Nah, kalau berbicara konteks berapa jumlah ayat, ada banyak versi. Tapi yang kita kenal hari ini ada 6.666 ayat. Nah, berbicara tentang kalam Allah, wahyu Allah, itu kan dua. Ada yang qauliyah, Al-Quranul Karim, ada yang kauniyah, ciptaannya. Wahyu Allah dalam bentuk ciptaan jauh lebih banyak daripada yang berbentuk qaulinya. Kalau yang qauli hanya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, hanya terbatas pada batasan itu saja. Tapi berbicara kalam Allah, wahyu Allah dalam bentuk ciptaannya itu sangat luas, dan filsafat mempelajari itu. Jadi filsafat itu mempelajari yang tekstual, Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, lantas kemudian 6.666 ayat, termasuk mempelajari juga kalam Allah dalam bentuk kauni ciptaannya. Dari 6.666 ayat, kalian harus paham, ada sekitar 70-74 ayat yang berbicara tentang keharusan berpikir. Tafakur, tadzabur, tazakur itu diinstruksikan dalam Al-Quran oleh Allah.